Dr. Ida Ayu Putu Purnamawati, spesialis anak, akan menyampaikan saat ini tentang tanda bahaya demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang terbagi menjadi 4 tipe, yaitu dari virus DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Dan saat ini DBD banyak sekali di wilayah Indonesia karena Indonesia termasuk daerah tropis dan banyak korban yang meninggal akibat DBD. DBD tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga anak-anak. Demam dengue sendiri adalah demam yang disebabkan oleh virus dengue tanpa disertai adanya kebocoran plasma. Dan kriteria diagnosisnya sendiri adalah adanya demam 2 hari sampai 7 hari yang diikuti oleh minimal 2 dari gejala seperti nyeri kepala, nyeri tulang, nyeri otot, perdarahan, misalnya mimisan, perdarahan gusi atau perdarahan di bawah kulit, ataupun adanya mual muntah dan ruam kemerahan. Kemudian dari pemeriksaan lab didapatkan leukopeni, yaitu sel darah putih kurang dari 5.000 sel per mikroliter. Kemudian adanya trombositopeni, trombositnya kurang dari 150.000 sel per mikroliter, dan adanya peningkatan hematokrit sebesar 5-10% dan tidak ada bukti kebocoran plasma. Tadi kita ngomongin tentang demam dengue. Nah, apa sih bedanya dengan demam berdarah dengue atau DBD? Sama-sama disebabkan oleh infeksi virus dengue, tapi ada tanda-tanda kebocoran plasma tanpa adanya kegagalan sirkulasi, yaitu sama-sama demam 2-7 hari, sama-sama ada minimal 2 gejala seperti nyeri kepala, nyeri tulang, nyeri otot, perdarahan, mual muntah, dan ruam kemerahan. Juga sama-sama adanya leukopeni, trombositopeni, dan adanya peningkatan hematokrit lebih dari 20%, serta adanya bukti kebocoran plasma, misalnya adanya pembesaran di hati atau adanya cairan dalam rongga pleura atau rongga perut. Nah, perjalanan dari virus dengue sendiri itu ada 3 fase, yaitu dari fase demam, yaitu hari pertama sampai hari ketiga yang ditandai dengan adanya demam tinggi atau bisa juga terdapat kejang demam atau bisa adanya dehidrasi. Kemudian kita melaju ke hari keempat sampai hari keenam yang biasanya dikenal dengan fase kritis dari demam berdarah dengue. Pada fase kritis ini dapat terjadi shock akibat adanya kebocoran plasma, kemudian bisa terjadi perdarahan yang hebat, bisa terjadi juga kegagalan organ. Dan kemudian pada fase kritis ini anak tidak lagi demam, tapi justru demamnya turun, tapi ada fase shock atau perdarahan hebat dan kegagalan organ tadi. Kemudian pada fase recovery, yaitu lebih dari hari ke-6, itu terjadi kembalinya cairan yang bocor tadi ke dalam pembuluh darah. Jadi bila anak tetap diberikan cairan yang banyak, bisa terjadi hipervolemia atau kelebihan cairan. Apa sih tanda bahaya dari demam berdarah dengue? Yaitu yang pertama adanya nyeri perut yang persisten. Kemudian yang kedua adanya muntah yang terus-menerus atau lebih dari 3 episode muntah dalam 12 jam yang tidak dapat ditolerir dari pemberian cairan oral. Kemudian yang ketiga adanya akumulasi cairan, misalnya terdapat cairan pada rongga paru atau perut. Kemudian yang keempat adalah perdarahan mukosa, misalnya mimisan, perdarahan gusi, perdarahan pada vagina, atau perdarahan pada saluran cerna. Kemudian adanya yang kelima adanya kesadaran menurun, pasien menjadi irritable dan gelisah. Kemudian yang keenam adanya pembesaran hati lebih dari 2 cm. Kemudian yang ketujuh adanya peningkatan hematokrit yang disertai dengan penurunan trombosit.
Apa itu shock? Shock adalah gangguan sirkulasi yang disebabkan oleh infeksi Dengue, di mana terdapat keluhan misalnya keempat ekstremitas atau akralnya dingin dan teraba lembab, kemudian pasiennya gelisah, kemudian adanya riwayat muntah lebih dari 3 kali dalam 12 jam dengan adanya nyeri perut yang persisten dan kencing menurun, bahkan tidak ada kencing lebih dari 6 jam. Dan pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya takikardia atau denyut jantung yang cepat, tensinya rendah, kemudian nadinya teraba lemah sampai tidak teraba, dan kulitnya dingin, serta waktu pemisian dari kapilernya lambat. Bagaimanakah pencegahan daripada DBD itu sendiri? Yaitu dengan menguras tempat penampungan air, kemudian menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian, atau juga bisa dengan meletakkan tanaman pengusir nyamuk. Bagaimanakah membedakan DBD dengan infeksi COVID-19? Biasanya pada infeksi DBD adanya panas setelah hari ketiga itu turun dan biasanya mencapai fase kritis pada saat hari keempat sampai hari keenam, dan jika tidak tertangani pasien bisa shock hipovolemik atau perdarahan yang hebat. Kemudian biasanya kalau pada fase pemulihan adanya ruam-ruam pada kulit yang disertai gatal. Kemudian pada bedanya dengan COVID, gejalanya pada COVID gejalanya bisa demam 5-7 hari, kemudian disertai gejala pernafasan seperti batuk, pilek, sesak atau nyeri tenggorokan, bahkan ada diare dan muntah, serta bisa disertai oleh anosmia dan algesia. Pada pengukuran saturasi sering didapatkan saturasinya menurun. Untuk memastikannya tentunya dengan pemeriksaan PCR swab. Terkadang infeksi dari COVID dapat terjadi bersamaan dengan infeksi DBD. Jadi apabila ditemukan pasien COVID tapi pada hari ketiga masih demam, atau hari keempat demamnya sudah mulai turun tapi anak lemas, irritable, akralnya dingin, wah kita harus curiga tuh infeksi COVID terjadi bersamaan dengan DB atau bahkan terjadi bersamaan dengan shock, dan harus segera dilakukan pemeriksaan darah dan dibawa ke rumah sakit. Kenali tanda bahaya DBD lebih awal sehingga dapat kita cegah terjadinya kematian pada DB. Terima kasih.